Pernah nggak sih lo ngerasa hidup kayak main catur sama semesta, tapi lo selalu jadi pion? Udah usaha mati-matian, doa juga nggak pernah putus, tapi rezeki masih aja kepleset di belokan. Sementara ada orang yang niatnya setengah hati aja, tapi duit ngalir kayak keran bocor di musim hujan. Gua ngerti rasanya. Gua tahu banget gimana sakitnya. Pas lo lagi di titik penghabisan, lo nyodorin doa kayak proposal terakhir buat semesta. Tapi jawaban yang lo dapet malah, hening, tenang, bro, lo nggak sendirian. Dan yang lebih penting, itu semua bukan salah lo cuma belum nyetel frekuensi lo. Kayak radio jadul, kalau lo nggak pasin gelombangnya, lo dengerinnya bukan lagu, tapi suara kresek. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sebenarnya cara narik rezeki, tapi versi Islamik. Yang bukan cuma tentang bayar kursus mahal, atau tulis impian 1000 kali. Tapi dari pondasi terdalam, doa dan niat yang selaras sama hukum semesta. Lo lagi dengerin channel Hukum Semesta, tempat di mana spiritual ketemu logika, filsafat duduk bareng energi, dan ajaran leluhur collab sama mindset masa depan. Makasih buat para member channel Hukum Semesta yang udah ngedukung channel ini tumbuh kayak jamur di musim hujan. Tapi isinya bukan racun, bro. Isinya kebangkitan kesadaran. Lo semua bukan penonton tapi pengguncang matriks kehidupan. Topik kali ini penting banget, karena banyak dari kita salah paham. Ngira doa itu kayak tiket nonton bioskop. Bayar dengan rajin salat, terus duduk manis, nunggu film rezeki diputar. Padahal rezeki itu bukan film. Dia tuh kayak sinyal wifi spiritual. Kalau password lo salah, koneksi rezeki lo juga kelempar terus. Makanya, kita harus bahas ini dari akar-akarnya. Dari niat yang benar-benar selaras sama vibrasi semesta. Dari doa yang bukan cuma hafalan tapi jadi mantra magnetik yang narik rezeki dari segala penjuru. Wejangan leluhur pernah bilang, rezeki itu kayak angin. Dia datang ke pohon yang diam, tapi akarnya kuat. Artinya, bukan tentang siapa yang paling banyak gerak, tapi siapa yang paling dalam pondasinya. Dalam video ini kita bakal ngobrolin tentang gimana sebenarnya niat itu bekerja kayak remote control buat takdir. Kenapa doa lo belum dikabulin bukan karena lo kurang ibadah, tapi mungkin karena frekuensinya nyasar. Dan gimana hukum semesta kayak law of vibration, law of action, sama law of alignment sebenarnya udah diajarin di Islam dari zaman Rasulullah. Tapi lo aja yang gak nyadar. Nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Rezeki itu bukan dicari. Rezeki itu disambut. Dan lo cuma bisa nyambut rezeki yang lo undang pakai frekuensi hati, bukan sekadar mulut manis atau otot kencang. Buat lo yang udah ngerasa stuck, bingung, capek, atau mulai mikir Allah nggak adil, gue tantang lo buat nonton sampai habis. Karena mungkin ini bukan sekadar video, tapi jawaban yang lo tungguin dari semesta selama ini. Lo pernah mikir nggak kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja, niatnya juga nggak ribet-ribet amat, tapi hidupnya kayak dilapisin magnet rezeki. Apa-apa gampang, jalan selalu kebuka, ketemu orang yang tepat di waktu yang pas. Sementara lo yang doa sampai nangis, salat malam sampai mata sembab, masih aja gitu-gitu aja, kayak semesta ngelawak. Tapi bro, gue bakal kasih lo rahasia kecil. Rezeki itu nggak semata-mata soal usaha atau ibadah aja. Rezeki itu tentang frekuensi batin yang nyambung sama blueprint semesta. Zaman dulu, para leluhur kita nggak pakai istilah law of attraction, tapi mereka udah paham banget soal niat yang sejajar dengan gerak alam. Lo tahu kitab-kitab kuno kayak Al-Hikam? Itu bukan buku self-improvement ala barat. Itu kode keras buat lo ngerti satu hal. Niat itu awal dari takdir. Lo berniat, lo bergetar. Lo bergetar, semesta nangkep realitas dibentuk. Cuma masalahnya, lo sering niat pakai mulut tapi hati lo mikir, paling juga nggak kejadian. Nah di situ tuh, mismatch frekuensi. Kayak lo bilang pengen move on tapi tiap malam ngintip story mantan. Ya jelas semesta bingung bro. Lo maunya apa? Dari sisi sejarah lo harus tahu. Doa dan niat itu bukan cuma konsep spiritual. Bahkan di era kekhalifahan, para ilmuwan muslim udah ngomongin tentang energi niat.
Ibnu Sina misalnya pernah nulis tentang quwwah nafsaniyah atau kekuatan jiwa yang bisa ngaruhin tubuh dan lingkungan. Dia bilang, jiwa manusia bisa memengaruhi realitas jika fokusnya tajam dan kehendaknya kuat. Terdengar kayak law of attraction banget kan? Padahal itu dari manuskrip yang usianya udah ratusan tahun. Terus, dari filsafat barat ada juga nih, si Immanuel Kant. Dia bilang, realitas dibentuk oleh cara kita berpikir tentangnya. Alias, kalau lo mikir hidup susah, maka lo bakal ngeliat hidup dari kacamata sempit. Lo jadi nggak sadar sebenarnya pintu rezeki udah kebuka, tapi lo ngeliatnya kayak tembok. Secara sains juga masuk akal. Lo pernah dengar soal reticular activating system di otak manusia? Itu semacam sistem filter informasi. Kalau lo udah niat dan fokus ke satu hal, otak lo bakal nyaring dan narik hal-hal yang nyambung sama itu. Makanya, lo niat mau beli mobil merah, tiba-tiba di jalan lo sering lihat mobil merah. Itu bukan kebetulan. Itu otak lo lagi nyariin realitas yang lo arahkan lewat niat. Nah, sekarang bayangin kalau niat lo nggak jelas, kadang pengen sukses tapi nggak percaya diri. Kadang pengen tenang tapi hatinya penuh keluhan. Gimana semesta mau kerja kalau otak lo aja setelannya acak-acakan? Ada juga cerita dari dunia sufi. Seorang murid datang ke gurunya dan bilang, "Guru, aku udah berdoa bertahun-tahun, tapi rezekiku tetap seret." Si guru senyum terus bilang, "Doamu udah naik ke langit tapi hatimu belum ikut naik." Boom. Simple tapi nusuk. Karena kadang yang naik baru mulut kita. Sementara hati kita masih nempel di tanah, dipenuhi keraguan dan prasangka. Sampai sini, lo udah bisa lihat bahwa doa dan niat tuh punya akar sejarah, akar spiritual, dan akar ilmiah. Dan Islam gak pernah bertentangan sama itu. Malah sebaliknya, Islam itu blueprintnya. Di Al-Quran ada ayat yang bilang, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Kalau lo berprasangka baik dan niat lo lurus, maka lo bakal dituntun. Gue kasih wejangan klasik dari ajaran leluhur Jawa. Sopo sing niate jembar, rezekine mak nyebar. Siapa yang niatnya lapang, rezekinya akan menyebar luas. Dan dari filsuf Stoik si Marcus Aurelius, dia bilang, semua hal yang terjadi dimulai dari dalam pikiran. Bro, dari Jawa sampai Yunani, dari Mekah sampai Persia, semuanya sepakat. Realitas itu cerminan niat dan getaran batin lo. Jadi kalau hidup lo masih random, coba lo cek apakah doa dan niat lo udah nyatu, atau masih sekadar rutinitas ngarep keberuntungan. Sekarang kita bedah satu-satu dari apa yang udah kita buka di bagian awal. Waktu gue bilang, doa adalah proses membuka kemungkinan realitas. Itu bukan kalimat puitis, itu fakta. Lo tahu kenapa? Karena di setiap doa yang lo ucapin, ada frekuensi batin, arah niat, dan muatan energi yang lo kirim ke semesta. Dan semesta tuh nggak respon omongan lo, dia respon getaran batin lo. Kalau lo doa tapi dalam hati lo masih ngerasa, kayaknya nggak bakal kejadian deh. Itu kayak lo ngeklik tombol submit, tapi lo matiin wifi. Bro, semesta nggak nangkep sinyal lo. Makanya gue bilang, doa yang gak menyertakan getaran batin, itu kayak email tanpa lampiran. Niat lu boleh keren, tulisannya mulia. Tapi kalau attachment energinya kosong, ya gak nyampe juga. Terus waktu gue bilang, yang menggerakkan realitas bukan ucapan mulut, tapi getaran yang lahir dari dalam. Itu maksudnya gini, lu pernah gak ngerasa ketika lu niat beneran dari hati terdalam, lo jalanin hari itu kayak ada daya tarik misterius. Tiba-tiba orang bantuin lo. Kesempatan datang, jalanan yang tadinya ruwet jadi lapang. Itu bukan mistis. Itu resonansi batin. Lo nyatu sama realitas. Lo gak maksa tapi lo selaras. Karena gini, realitas itu bukan untuk dikendalikan, tapi untuk diselaraskan. Semakin lo paham ini, lo gak lagi ngejar rezeki tapi lo jadi magnetnya. Dan waktu gue bilang, jangan doakan hasil, doakan posisi batin. Itu bukan gaya-gayaan, itu rahasia level dewa. Kebanyakan orang doanya gini, "Ya Allah, beri aku uang, beri aku pekerjaan, beri aku pasangan." Tapi lupa minta satu hal penting,
Ya Allah, letakkan aku dalam posisi batin yang selaras dengan aliran rezekimu. Bro, yang bikin rezeki ngalir tuh bukan permintaan lo, tapi apakah batin lo udah siap jadi wadahnya? Lo bisa minta air sebanyak apapun, tapi kalau wadah lo bocor atau sempit, ya tetap nggak akan tertampung. Gua kasih analogi, misalnya lo pengen air hujan. Doa lo bener, niat lo tulus, tapi ember lo ditaruh di tempat tertutup. Hujan turun tapi lo nggak dapat apa-apa. Sekarang bayangin, lo nggak banyak minta tapi lo buka wadah lo lebar-lebar. Lo taruh di tempat terbuka, lo sabar nunggu. Ketika hujan turun lo bukan cuma dapat air, lo dipenuhi. Itu dia makna, doakan posisi batin, bukan hasil akhir. Makanya gue bilang di awal, rezeki itu kayak frekuensi radio. Kalau lo nggak nyetel gelombangnya, lo nggak akan nangkep siaran apapun. Mau antenanya segede tiang listrik juga nggak guna. Jadi mulai sekarang, lo kalibrasi niat lo nyalain batin lo perkuat sinyal dalam. Karena rezeki bukan soal siapa yang paling keras minta, tapi siapa yang paling presisi getarannya. Oke, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam. Lebih gelap, lebih sunyi, tapi justru di situ sumber kekuatan lo. Ini bagian yang sering dilewatin banyak orang. Karena kelihatannya nggak penting. Padahal disinilah rahasia kenapa doa lo belum kejadian. Karena semesta tuh sering ngasih kode. Tapi lo sibuk ngeliatin notif Instagram. Lo ngerasa rezeki lo ketahan? Padahal lo udah doa, udah puasa, udah ikhtiar. Tapi tetap aja seret, bro. Mungkin bukan usahanya yang kurang. Tapi lo nggak ngerti sinyal semesta. Gue kasih tahu ciri-ciri. Semesta lagi ngasih kode. Dan ini bukan mistis, tapi kejadian nyata. Yang kalau lo perhatiin sering banget terjadi. Pertama, delay aneh. Lo udah siap, udah gerak, tapi ada aja yang nahan. Project batal, klien ngilang, tiba-tiba sakit. Jangan buru-buru nyumpahin. Kadang itu bukan penghalang, tapi pengalihan jalur. Semesta tuh kayak GPS. Lo salah jalan, dia nggak marah. Dia bilang rerouting. Delay itu bukan kegagalan, tapi penyesuaian arah. Karena lo mau tujuan A, padahal Allah udah sediain tujuan B, yang jauh lebih cocok buat jiwa lo. Kedua, mimpi aneh, pengulangan simbol doa. Lo mimpiin tempat yang sama berkali-kali. Lo lihat angka, kata-kata, bahkan warna yang muncul terus tiap hari. Lo pikir kebetulan. Bro, itu notifikasi dari alam semesta. Bukan dari handphone lo, tapi dari dimensi batin lo. Lo mimpi digigit ular misalnya, tapi bukan soal takut. Itu bisa jadi pertanda transformasi. Ular kan ganti kulit. Artinya lo diminta berubah, tapi lo masih nunggu keajaiban sambil rebahan. Susah bro. Ketiga, intuisi lo nggak bisa diabaikan lagi. Lo tiba-tiba dapat firasat, nggak nyaman sama satu tempat. Tiba-tiba pengen pergi ke arah tertentu. Itu bukan halo, itu batin lo. Lagi connect ke server pusat tapi lo cuek, karena lebih percaya logika. Padahal justru intuisi lah bahasa tertua antara manusia dan semesta. Dan lo tahu nggak, semua itu bisa dijelaskan secara spiritual dan sains. Kuantum fisika udah bilang, setiap niat, setiap emosi, itu partikel energi, yang getarannya real. Lo pernah mikir seseorang, dan tiba-tiba orang itu ngechat lo. Itu bukan sulap, itu entanglement energi. Sains sudah buktiin partikel di satu tempat bisa ngaruh ke partikel lain di tempat jauh. Karena mereka pernah terhubung. Sama kayak lo dan rezeki lo. Lo pernah berhubungan dengan impian lo. Tapi, karena lo disconnect secara batin, dia nggak dateng. Lanjut, gue bakal kasih lo beberapa hukum semesta yang selama ini lo nggak pernah denger, tapi efeknya brutal. Bisa ngerubah total cara lo doa dan niat. 1. Hukum kehadiran energi. Apa yang lo fokuskan tumbuh. Lo ngeluh, lo jadi magnet penderitaan. Lo syukur, lo jadi pusat gravitasi rezeki. 2. Hukum kekosongan. Rezeki butuh ruang. Lo nggak bisa nampung sesuatu kalau lo masih penuh dendam, takut, was-was. Kosongin dulu, baru terisi. 3. Hukum ketertarikan tak sadar. Lo bisa narik sesuatu tanpa sadar. Lo bisa manifestasi kemiskinan tanpa lo tahu, karena isi pikiran bawah sadar lo.
lebih kuat dari doa yang lu lafalkan. 4. Hukum repetisi batin. Apa yang lu ulang terus dalam hati, itu yang jadi kenyataan. Makanya zikir itu bukan sekadar pahala, tapi penguatan vibrasi batin. 5. Hukum sinkronisitas. Kalau sesuatu kejadian pas banget sama timing yang lu nggak rencanain, itu kode. Lu ketemu orang yang nyambung, lu dapet buku yang jawab pertanyaan. Luis, itu bukan kebetulan. Itu konfirmasi. Sekarang lu lihat ajaran Islam. Nabi sendiri ngajarin, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Itu bukan anjuran doang, itu sistem operasional. Artinya, nggak cukup doa. Lo harus punya batin yang percaya. Dan tahu nggak, Imam Ghazali bilang, apa yang lo cari di luar, sebenarnya udah ada dalam dirimu. Artinya, lo nggak perlu lari-lari cari. Rezeki keluar kalau lo belum kenal pusat energi lo sendiri. Jadi sekarang lo udah ngerti, doa dan niat tuh bukan sekadar ritual, tapi alat navigasi batin untuk nyambung ke blueprint semesta. Dan kalau lo ngerti ini, lo bukan cuma bisa minta yang lo mau, tapi lo juga siap nerima yang lebih besar dari apa yang lo bayangkan. Sekarang, kita turun ke bumi. Lo udah paham dalamnya. Sekarang saatnya action. Bukan action ngawur, tapi langkah konkret yang udah sinkron sama sistem batin dan semesta. Karena percuma lo doa tiap malam kalau batin lo masih nyampah, niat lo masih kabur, dan energi lo belum matching sama takdir yang lo pengen. Jadi, gue kasih ritual batin praktis yang udah dipakai ribuan tahun. Simple, dalam, dan efeknya. Ngunci niat lo kayak kunci lemari besi. Langkah pertama, clarity journaling. Lo duduk, ambil buku, tulis pertanyaan ini. Apa sebenarnya yang gue mau? Kenapa gue pengen itu? Apa yang bikin gue takut untuk dapet itu? Banyak orang gak dapet rezeki bukan karena gak layak, tapi karena gak jelas. Lo bilang, gue pengen kaya, tapi lo gak jelas. Kaya buat apa? Lo gak tahu berapa. Lo gak tahu buat siapa. Lo bahkan takut dikatain matre sama orang lain. Semesta tuh kayak mesin pencari. Lo harus ngetik keywordnya bener. Kalau enggak, dia bingung mau kasih hasil apa. Langkah kedua, zikir energi. Bukan cuma baca lisan, tapi lo masukin makna ke dada. Contoh, ya Fattah, yang maha pembuka. Baca pelan sambil tarik napas, rasain di dada lo. Bayangin setiap hurufnya kayak ngasih getaran ke batin lo. Ulangin pelan, minimal 33 kali. Kenapa? Karena lafaz Asmaul Husna tuh kayak kode frekuensi. Lu pengen jalan dibukain, getaran ya Fattah harus hidup di tubuh lo. Gak ada bedanya sama kode wifi. Kalau bener, lo connect. Langkah ketiga, giving ritual. Lo pengen nerima, lo harus belajar ngasih. Bukan cuma sedekah duit, tapi kasih energi baik, doain orang, maafin orang, kasih senyum, kasih waktu. Kenapa? Karena semesta itu kayak cermin. Apa yang lo pancarin, itu yang balik. Lo pelit energi, ya semesta juga pelit ke lo. Lo kasih terus, lo kayak magnet gede. Rezeki yang tadinya ke orang lain, bisa mental ke arah lo. Langkah keempat, visualisasi tahajud. Ini level tinggi. Bangun. Sebelum subuh, lu salat tahajud. Habis salam, lu duduk. Pejam mata, visualisasiin rezeki yang lu niatkan. Bayangin detailnya. Lu megangnya, lu ngerasain teksturnya, rasanya. Bukan khayalan kosong, tapi feeling seolah udah terjadi. Kenapa waktu tahajud? Karena gelombang otak lo, theta, dan gelombang semesta lagi sinkron. Itu momen paling gampang untuk transfer niat ke langit. Langkah kelima, action tanpa nafsu. Lo gerak, kerja, ikhtiar, tapi bukan karena panik. Bukan karena takut miskin. Lo gerak karena yakin. Karena udah connect. Lo nggak nanya terus kapan datangnya. Karena batin lo tahu udah dikirim, tinggal nunggu paket nyampe. Dan justru dalam keyakinan itulah, pintu rezeki yang selama ini kayak tembok, tiba-tiba runtuh kayak domino. Sekarang lo sadar, doa, zikir, niat, itu bukan mantra kosong, tapi sistem kerja antara manusia dan langit. Dan kalau lo ngerti caranya, lo bukan cuma bisa tarik rezeki, lo bisa tarik takdir. Bayangin gini, ada orang, tiap malam dia tulis surat.
surat cinta, surat harapan. Dia lipat rapi, dikasih wewangian, terus dimasukin amplop emas. Dia lari ke kantor pos dan kirim, tapi nggak pernah nyampe, nggak pernah dibales, nggak pernah dikasih feedback, sampai akhirnya dia sadar. Selama ini dia kirim surat tapi nggak pernah nulis alamat. Atau lebih gila lagi, alamatnya salah. Lo ngerti maksud gue? Doa lo tuh bisa aja udah rapi, udah indah, udah kusyuk. Tapi kalau lo nggak tahu niat sebenarnya, nggak selaras sama getaran batin, ya sama aja lo kirim ke alamat palsu. Gue kasih analogi lebih absurd lagi. Lo masuk restoran bintang 5. Pelayan dateng nanya, mau pesen apa pak? Lo jawab, gue nggak tahu sih. Mungkin ayam atau mungkin es krim atau ya surprise me lah. Pelayan itu bingung. Chef di dapur stres. Akhirnya makanan nggak dateng-dateng. Atau lebih parah, dateng tapi nggak sesuai harapan. Itu yang terjadi di alam semesta. Ketika lo berdoa tapi batin lo amburadul, niat lo nggak jelas, getaran lo random. Kayak lagu remix rusak. Jangan heran kalau rezeki lo juga random. Kadang dateng, kadang ngilang, kadang malah nyasar ke orang lain. Dan kadang rezeki lo udah dikirim, udah deket, tapi lo nggak di rumah. Lo sibuk nyari di luar. Lo nggak buka pintu. Atau malah lo sibuk ngeluh. Jadi sinyal lo kayak HP yang nggak dapet sinyal. Gue pernah dapet cerita dari orang yang hidupnya berubah total. Setelah dia berhenti minta yang aneh-aneh dan mulai minta yang selaras sama jiwanya. Dia bilang, gue stop doa minta uang. Gue mulai doa minta vibrasi tenang. Doa biar gue jadi versi terbaik gue, dan ajaibnya, uang datang sendiri. Itu bukan sulap bro. Itu rezeki yang nyari rumah yang frekuensinya pas. Jadi, lo mau doa lo nyampe, mau niat lo bener-bener nancep ke langit, lo harus jadi pengirim yang cerdas. Lo harus nulis alamatnya dengan jelas. Lo harus pastiin lo ada di rumah ketika semesta kirim paket. Karena dalam dunia energi, yang kuat bukan suara tapi getaran. Dan rezeki bukan hasil doa yang keras, tapi hasil doa yang pas. Gue ulangin pelan-pelan ya. Semesta tuh nggak pernah telat. Yang sering ngegas, buru-buru, panik, malah sableng itu, ya kita minta pintu dibukain, padahal kunci rumah aja lupa di bawah. Kita minta cahaya, tapi matanya ketutup sendiri. Kita minta air, padahal gelas kita masih penuh sama racun masa lalu. Gua nggak bilang hidup harus suci, atau lu harus jadi nabi biar bisa manifestasiin rezeki. Enggak men, gue cuma bilang, lu harus jujur sama diri lu sendiri. Karena doa yang paling cepat dikabulin itu bukan yang paling panjang, tapi yang paling selaras. Lo nggak perlu bacaan ribet buat nyentuh langit. Lo cukup benerin posisi batin. Lo cukup duduk diam dan jujur nanya ke diri lo sendiri. Sebenarnya, gue butuh apa sih? Gue tuh lagi ngejar rezeki atau lagi lari dari ketakutan? Nah, di titik itulah doa berubah dari permintaan jadi magnet. Niat berubah dari angan jadi arah. Dan hidup lo nggak lagi random. Lo mulai lihat pola, lo mulai dengar kode, lo mulai paham bahwa semua yang datang itu bukan kebetulan. Karena setiap niat yang selaras itu kayak password spiritual buat ngakses sistem semesta. Gue kasih sarkas dikit ya. Lo tiap hari doa minta rezeki, tapi lo masih pelit. Lo pengen hidup damai, tapi tiap pagi isinya gosip sama komplain. Lo bilang pengen vibrasi tinggi, tapi pikiran lo isinya iri, dengki, dan panik. Gini bro, rezeki tuh nggak bisa ditipu. Dia datang ke tempat yang bersih, ke orang yang udah siap. Dan terakhir, gue cuma mau ingetin ini. Keberlimpahan itu bukan soal duit doang. Kadang bentuknya kesehatan, kadang pasangan yang mendukung, kadang ide yang bikin lo loncat kelas, kadang cuman rasa tenang. Dan semua itu nggak akan lo lihat kalau lo sibuk ngerasa kekurangan. Makanya, kunci utama dari semua vibrasi kekayaan itu cuma satu, syukur. Bukan karena hidup lo udah sempurna, tapi karena lo sadar Allah tuh udah ngasih lebih dari cukup. Bahkan sebelum lo minta.
Nih, gue kasih kata-kata sakral channel hukum semesta buat lo semua. Semakin lo ikhlas sama apa yang lo nggak dapet, semakin semesta kasih hal yang nggak lo kira. Jadi, lo bisa milih, mau terus minta tapi ngeluh, atau minta sambil percaya dan bersih-bersih hati. Bro, sis, sobat semesta, video ini tuh bukan sekadar ocehan spiritual ala-ala. Bukan omong kosong motivasi 30 detik yang lo tonton terus lo lupa. Ini sinyal. Iya, sinyal, kode dari semesta yang selama ini lo anggap cuma angin lalu, padahal itu panggilan. Kalau lo sampai nonton video ini sampai titik ini, itu tandanya semesta lagi ngebisikin sesuatu ke hidup lo. Dan lo nggak perlu jadi orang sakti buat nangkep maksudnya. Cukup duduk, tarik napas, dan tanya lagi ke diri lo. Apa yang sebenarnya semesta pengen gue denger hari ini? Kadang yang lo butuh bukan solusi instan, tapi ruang hening buat dengerin ulang suara batin lo sendiri. Oh iya, buat lo yang udah ngeklik subscribe, udah dukung, udah jadi bagian dari semesta kecil kita di channel ini. Salam sakral dari gue, lo bukan cuma penonton. Lo bagian dari gelombang, bagian dari tribe yang percaya bahwa hidup gak cuma soal kerja keras dan algoritma, tapi juga soal energi, niat, vibrasi, dan hubungan lo sama sang sumber. Dan nih, gue punya undangan khusus buat lo yang pengen akses video lebih awal, dapat insight-insight yang gak gue rilis. Buat umum dan pengen masuk lebih dalam ke circle energi positif kita, lo bisa join jadi member channel Hukum Semesta. Cuma seharga nasi padang plus teh manis doang, lo udah bisa dapat sesuatu yang bisa ngerubah cara lo lihat hidup. Gue udah tempel linknya di deskripsi. Klik sekarang juga sebelum lo balik ke rutinitas kosong lo yang lama. Dan sebelum video ini ditutup nih, gue kasih kata-kata pamungkas channel Hukum Semesta yang bisa lo tempel di hati. Semesta nggak bakal maksa lo berubah, tapi dia bakal ngasih sinyal sampai lo nggak bisa pura-pura nggak denger lagi. Tagline terakhir yang harus lo tanam di kepala dan lo tulis diam-diam di hati lo. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Gue mau denger nih dari lo, apa satu hal dari video ini yang paling nyentil lo banget? Tulis di kolom komentar sekarang juga, karena mungkin komentar lo itu bukan cuman buat lo sendiri, tapi bisa jadi jawaban buat orang lain juga. Oke, gue pamit dulu dari ruang energi ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam vibrasi rezeki dan frekuensi ketajaman jiwa.